Baiklah, untuk pembahasannya sendiri, nomor 1 jawabannya C. Cerita yang mengisahkan kehidupan tokoh dari kecil hingga meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari kata kuncinya, karena cerita yang mengisahkan kehidupan tokoh dari kecil hingga meninggal dunia itu termasuk deskripsi dari roman, bukan hikayat. Selanjutnya yang nomor 2, jawabannya yaitu B, amanat. Kata kuncinya dapat dilihat dari kutipan berikut. Akulah yang sebenarnya mengambil buah mangga itu dan terserah kepadamu hukuman apa yang harus kujalani. Nah, dari kutipan tersebut dapat dilihat amanatnya bahwasanya kita sebagai manusia harus bersikap jujur bagaimanapun keadaannya. Selanjutnya yang ketiga, jawabannya yaitu C. Kejujuran Londo Rundun mengambil buah mangga itu adalah perbuatan terpuji. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan perilaku tokoh. Meskipun dia mengambil mangga, tapi dia mengakuinya dan berkata jujur. Selanjutnya yang keempat, jawabannya yaitu A. Mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dapat dilihat dari kata kuncinya terdapat dalam kutipan, maka tergantikan kepada sebuah tajau yang besar berisi emas terlalu banyak. Tajau ini dapat kita sebut sebagai rezeki. Selanjutnya, nomor 5 jawabannya yaitu ketuhanan. Dapat kita lihat dari kata kunci, yaitu terdapat dalam kutipan, harta dengan takdir Allah menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tepatnya di berana itu. 3 berana itu. Nah, pada kutipan tersebut terdapat hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, untuk pembahasan soal yang B, nomor 1, cerita rakyat merupakan ekspresi budaya masyarakat yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, agama, atau kepercayaan. Yang kedua, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk proses yang berisi sejarah, silsilah, biografi, atau yang mengisahkan kehebatan dan kepahlawanan para anggota kerajaan atau kaum bangsawan. Yang ketiga, yang dimaksud kemustahilan dalam hikayat adalah pralogis, artinya peristiwa tersebut tidak sesuai dengan logika dan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya seorang burung berdialog dengan tokoh Ruma dalam hikayat Sri Rahma. Dalam hal ini kan tidak masuk akal jika seorang burung itu dapat berdialog dengan Ruma. Seperti itu. Yang nomor 4, karakteristiknya yang pertama ada bentuk, prosa karangan bebas atau rima. Yang B, instanasentris, artinya isi cerita mengisahkan kehidupan anggota kerajaan atau kaum bangsawan. Yang ketiga ada tokoh, yang dimaksud yaitu manusia dan hewan. Yang keempat ada fungsi, sebagai media pendidikan, pengajaran moral, hiburan, proses sosial, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengaruh, dipengaruhi budaya Hindu, Islam, dan budaya daerah. Yang kelima, fungsi hikayat. Dapat belajar Melayu sebagai media pendidikan, pelipur lara, memeriahkan acara pesta, atau pembangkit semangat juang.